Ya, selamat malam. Salam jumpa dengan saya. Bertemu lagi. 1-2 minggu ini saya jarang untuk bercerita di video saya YouTube ini tentang kasih, tentang eh, bangsa, tentang kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita lakukan, baik suka maupun duka. Saya senang dan suka mengungkapkan isi hati apa yang terjadi di dunia ini. Di dunia ini banyak yang telah heboh-heboh tentang viral-viral ataupun dari video-video TikTok, video short, video-video YouTube yang dengan ekspresi banyak mengungkapkan, mempraktekkan apa yang sedang terjadi di dalam hidup masing-masing pribadi setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, semuanya mengapresiasi dari ke video atau ke media yang bisa dinonton dan didengarkan. Ya, sungguh senang sekali karena YouTube membantu bisa menyampaikan apa yang menjadi fakta-fakta kehidupan, apa yang menjadi realita atau cerita-cerita, entahkah itu sebagai dongeng atau sejarah, tetapi yang diambil dari kehidupan video adalah bagaimana perasaan Anda mengungkapkan, menceritakan dengan berbagai kreatif, berbagai kesukaan untuk menceritakan cerita-cerita atau hal-hal yang viral, hal-hal yang gempar, hal-hal yang bagus, hal-hal yang buruk yang terjadi di dunia ini, entahkah yang terjadi alam semesta atau di langit sana tentang meteor atau bintang-bintang, atau yang lagi viral sekarang bahwa badai alam suhu yang sangat panas sedang melanda seluruh dunia, dan 3 negara di dunia ini yang sedang mengalami dampak, Rusia, Arab, dan India, akibat panas yang meningkat, sehingga diperkirakan untuk hasil daripada panen beras atau mungkin produksi beras di stop sampai tanggal 31 Desember tahun ini. Dan hal ini sangat membuat seluruh dunia itu berpikir, jikalau badai panas ini terus melanda dunia, belum terlalu lama dia melanda dunia, 3 negara sudah KO dengan produksi panen beras dan tidak akan lagi diekspor ke luar negeri. 3 negara ini itu India, Arab, dan Rusia. Bagaimana dengan kita Indonesia? Ya, kita masih bersyukur Indonesia belum ada berita atau penyampaian tentang ini, tentang produksi hasil daripada beras kita. Kita belum tahu seberapa stok yang tersedia untuk bangsa kita dan negara kita, negara Indonesia. Kita belum tahu. Bisa saja Tuhan memperingatkan dunia ini untuk supaya kita bertobat, merendahkan diri, dan cari Tuhan. Kenapa? Karena ada teguran-teguran sekarang yang terjadi di dunia, bahkan melanda, yaitu tingkat bencana alam sedang terjadi tanpa dipikirkan oleh manusia. Tetapi dengan secara tiba-tiba ini terjadi,
Salah satu yang terjadi yang baru-baru ini adalah Cina, di mana terjadi banjir besar, dan siapa yang mau tahu yang akan terjadi, apakah negara kita atau negara lain yang sedang terjadi. Bahwa Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah buat kita manusia, yang harus kita jalani, kita lakukan dengan baik, dengan iman yang benar. Artinya praktekkan di kehidupan kita, tidak sejalan dengan kejahatan kita. Kita harus melakukan hal tentang kebaikan dan memuliakan Allah yang ada di surga, Tuhan yang ada di surga. Jika kita memuliakan Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati. Tetapi jika tidak memuliakan Tuhan dan perbuatan kita egois, kita marah, kita berontak, kita memfitnah, kita menipu, kita berbuat zina, semua itu berbau dosa, mendatangkan kutuk. Dan kutuk itu adalah murka yang menimpa manusia. Jadi perlu kita ketahui bahwa dunia ini sedang ditegur, dunia ini sedang lagi diperingati. Entahkah dunia ini menuju kepada akhir dari bumi ini akan dilenyapkan mungkin menurut agama dunia yang tertulis. Contohnya salah satu di Kristen, Alkitab, bahwa bumi ini dan langit itu akan dilenyapkan menuju akhir zaman, dan hal itu sudah tertulis dan harus terjadi dan digenapi. Artinya dunia ini sedang dalam rencana Tuhan untuk menggantikan bumi ini dan langit ini. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalamnya? Apakah ini berhubungan baik dengan Tuhan atau berhubungan jahat? Nah, artinya jika kita melakukan kejahatan di dalam dunia ini, kita akan dilenyapkan bersama bumi dan langit ini. Tujuan akhir hidup manusia adalah antara surga atau neraka yang menunggu kita. Tentu kita harus tahu caranya untuk hidup. Kalau kita akan ke surga, kita pasti akan berbuat baik, melakukan hal yang benar, yang Tuhan mau, apa yang kita lakukan yang menyenangkan hatinya. Jika kita tidak melakukan, pasti kita akan tersesat. Kita tidak melakukan kebenaran yang baik dari Tuhan. Semuanya kita harus belajar untuk hidup ini. Jadi mari kita seluruh dunia, kita percaya bahwa jika kita hidup dengan damai sejahtera dengan Tuhan, kita hidup damai sejahtera dengan menyenangkan hatinya, pasti dunia ini sementara berada di dalam perubahan yang baik, yang menuju kepada bumi yang baru dan langit yang baru. Itu juga akan terjadi karena sudah menuju digantikan dalam rencananya. Jika tidak, kita akan mengalami bahwa bumi ini juga telah terjadi banyak penggalian, kerusakan yang terjadi di bumi ini, sehingga banyak terjadi kebanjiran dan hal-hal yang mendatangkan malapetaka di sekitar kita. Dan ini terjadi penggalian atau kerusakan dalam bumi ya. Kalau buat kita, kalau rumah kita gali, kita hancurkan, pasti menjadi rusak. Apalagi rumah bumi kita ini yang kita tempati. Nah teman-teman sekalian, mari saya membuka pikiran kita untuk belajar, yang tahu, yang laksanakanlah sesuatu yang baik, laksanakan sesuatu yang berkenan, laksanakan sesuatu yang bisa dengan damai sejahtera diterima oleh orang lain dan bangsa kita dan negara kita, bahkan seluruh dunia akan menyambut kita jika kita melakukan hal yang baik. Inilah tujuan saya
berbagi cerita tentang apa yang terjadi di dunia ini, fakta yang ada dan semua yang sudah ada dan sudah terjadi, baik cerita bagus atau tidak bagus, semuanya kita himpunkan yang terjadi, semuanya sudah ada, yang sudah terlaksana, dan akan menuju kepada hal-hal yang baru yang harus kita akan hadapi dan kita akan terima. Oke, sampai di sini dulu cerita sedikit dari saya. Saya akan berbagi juga cerita yang lain tentang kehidupan kita dalam dunia ini yang terjadi sehari-hari, suka maupun susah dan senang kita hadapi dan terima. Oke, nanti kita ketemu lagi di lain video yang akan datang. Nanti jika berkenan silakan komentar dan like, dan bisa berbagi kepada teman-teman kita, kepada siapa saja. Oke, terima kasih, selamat malam, dan Tuhan selalu memberkati kita semua, bangsa Indonesia. Terima kasih.